Oke, Shalom Gereja Tuhan. Shalom. Selamat Natal bagi kita semua. Selamat Natal. Puji nama Tuhan, kita percaya bahwa Tuhan Yesus Kristus sudah lahir bagi setiap kita. Amin. Amin. Dan Amin. Tuhan Yesus sudah lahir bagi kita untuk memberikan yang terbaik bagi setiap kita. Amin. Dan pada saat ini kita boleh sama-sama merayakan akan kelahiran Tuhan kita, Juru Selamat kita. Sebelumnya kita akan berdoa. Kami mengucap syukur ya Tuhan untuk saat ataupun momen yang kami boleh rayakan bersama-sama ya Tuhan. Makasih Tuhan Yesus. Untuk menyambut Engkau ya Tuhan, untuk menyambut akan kelahiran-Mu. Biar Tuhan, Haleluya. biar setiap kami Tuhan Makasih. boleh Engkau jadikan pribadi-pribadi yang lebih baik lagi ya Tuhan. Amin. Supaya kami bisa Makasih. menjadi seorang pribadi yang sesuai dengan apa yang Engkau inginkan dalam hidup kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih ya Yesus. Kuatkan dan mampukan setiap kami ya Tuhan, untuk melewati setiap proses, untuk melewati setiap apapun yang menjadi bagian kami pada saat ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih ya Yesus. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berucap syukur. Haleluya. Amin. Biar pada saat ini kita boleh sama-sama merayakan akan kelahiran Tuhan kita lebih lagi. Mari sama-sama kita naikkan pujian. Hai, mari berhimpun. Sama-sama kita boleh bertepuk tangan. Sama-sama. Hai, mari berhimpun dan bersukaria, turun semua ke Betlehem. Marilah pandang, Tuhan telah surga, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, Sang Raja. Sama-sama katakan, bernyanyilah kamu, bernyanyilah kamu, tentara malaikat, turut bernyanyi manusia. Pujilah Tuhan, Juru Selamat dunia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, Sang Raja. Sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, Sang Raja. Nyanyi lagi. Sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia,
Dia sang raja. Angkat suara sama-sama kau. Sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia sang raja. Kami sembah Kau Tuhan, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia sang raja. Sembah dan puji Dia sang raja. Sembah dan puji Dia sang raja. Kasih Yesus, Kau kami sembah, Kau kami puji, ditinggikan nama-Mu, ditinggikan nama-Mu, diagungkan nama-Mu, diagungkan nama-Mu Tuhan. Oh, tinggikan nama-Mu, kami muliakan nama-Mu. Hanya Kau Yesus, nama di atas segala nama. Hanya Kau Tuhan di atas segala Tuhan, yang layak terima segala sembah, terima segala puji. Makasih Yesus. Semua yang terjadi dalam hidup kami Tuhan, kami yakin semuanya baik bagi hidup kami Tuhan. Biar Tuhan kami serahkan hidup kami, karena kami akan memasuki tahun 2021 ini Tuhan. Kurang dari seminggu lagi ya Tuhan. Biar pimpinanmu, tuntunanmu bagi setiap kami nyata Tuhan, semakin nyata. Terima kasih Tuhan, kami perlu Engkau, kami butuh Engkau. Terima kasih. Terima kasih ya Yesus. Dari semula telah Kau tetapkan hidupku
dalam rencana-Mu Tuhan. Rencana indah telah Kau siapkan bagi masa depanku yang penuh harapan. Semua baik, semua baik, apa yang telah Kau perbuat di dalam hidupku. Semua baik, sungguh teramat baik. Kau jadikan hidupku berarti. Dari semula telah Kau tetapkan hidupku dalam tangan-Mu, dalam rencana-Mu Tuhan. Rencana indah telah Kau siapkan bagi masa depanku yang penuh harapan. Semua baik, semua baik, apa yang telah Kau perbuat di dalam hidupku. Semua baik, sungguh teramat baik. Kau jadikan hidupku berarti. Semua baik, semua baik, semua baik, apa yang telah Kau perbuat di dalam hidupku. Semua baik, sungguh teramat baik. Kau jadikan hidupku berarti. Kau jadikan hidupku berarti. Kau jadikan hidupku berarti. Kami mengucap syukur Tuhan Yesus. Di penghujung minggu ini, khususnya dalam tahun 2020, kami bersyukur penyertaan Tuhan besar atas hidup kami. Tuhan tidak pernah meninggalkan hidup kami. Dari awal bulan Januari hingga di bulan Desember ini, kami sehat, kami masih bekerja, kami masih dapat menikmati makan minum. Semua karena kebaikan Tuhan. Sungguh hati kami limpah dengan ucapan syukur atas segala sesuatu yang Tuhan beri, yang Tuhan percayakan atas kehidupan kami di tahun 2020 ini. Terima kasih Tuhan, tak dapat kami membalas segala kebaikan-Mu. Di minggu yang terakhir ini, kami tetap merindukan Engkau Tuhan yang berbicara bagi setiap kami. Apa yang harus kami lakukan, apa yang harus kami kerjakan di tahun yang baru. Berbicaralah Tuhan bagi setiap kami lewat kebenaran firman. Karena kebenaran firman-Mu yang akan menuntun kami, yang akan membimbing kami, yang akan mengarahkan kami.
Terima kasih Tuhan Yesus. Engkau Tuhan yang menghampiri, Engkau Tuhan yang menjamah, Engkau Tuhan yang memberikan pengertian bagi setiap kami umat-Mu, supaya kami dapat menangkap dengan baik apa yang menjadi pesan Tuhan. Berbicaralah Tuhan, kami siap diberkati lewat kebenaran firman-Mu dalam nama Yesus. Kami mengucap syukur, haleluya, haleluya, amin, amin, amin. Puji nama Tuhan, shalom. Saya ucapkan selamat Natal untuk kita semua dimanapun umat Tuhan berada. Saya yakin dan percaya kita ada di minggu terakhir di bulan Desember ini. Ini bukan karena kekuatan kita, ini bukan karena kitanya yang menjaga, tetapi karena kebaikan Tuhan, karena pemeliharaan Tuhan. Oleh sebab itu saya merindukan supaya setiap umat Tuhan, keluarga yang sudah berkeluarga atau yang masih sendiri, tetap belajar mengucap syukur kepada Tuhan. Berikan waktu untuk keluarga, untuk hatimu, untuk pribadimu, menyembah Tuhan, merenungkan segala kasih dan kebaikan Tuhan sepanjang tahun 2020 ini. Sekali lagi, bukan karena gagah dan kebolehan kita ada di penghujung tahun ini. Sekali lagi, semua karena pemeliharaan Tuhan. Baik, kita akan kembali bersama-sama belajar dari kebenaran firman Tuhan. Kita akan buka Alkitab kita dari Amos 5. Saya akan mulai dari ayat 5 sampai ayat yang ke-6 ya. Tapi nanti akan tetap fokus di ayat 6 bagian A. Tapi saya akan bacakan mulai dari ayat yang ke-5. Amos 5 ayat 5 sampai dengan ayat yang ke-6. Demikian kebenaran firman Tuhan. Janganlah kamu mencari Betel, janganlah pergi ke Gilgal, dan janganlah menyeberang ke Berseba. Sebab Gilgal pasti masuk ke dalam pembuangan dan Betel akan lenyap. Carilah Tuhan, maka kamu akan hidup, supaya jangan ia memasuki keturunan Yusuf bagaikan api yang memakannya habis dengan tidak ada yang memadamkan bagi Betel. Ya, kita akan fokus di ayat 6 bagian A, yaitu carilah Tuhan maka kamu akan hidup. Renungkan beberapa detik. Carilah Tuhan maka kamu akan hidup. Berarti kalau kita berpikir sedikit masuk di area bertanya, berarti kalau kita tidak mencari Tuhan maka kita akan mati, ya. Yuk, coba kita fokus dan kita tangkap apa yang menjadi pesan Tuhan lewat tema ini. Carilah Tuhan maka kamu akan hidup. Pesan dari tema ini berarti kita harus menyadari bahwa di luar Tuhan kita akan binasa. Bahwa jika kita merasa diri kita mampu berjalan tanpa Tuhan, maka kita sedang menuju kepada kebinasaan. Dan kesempatan Tuhan masih buka begitu lebar buat setiap kita menyadari bahwa kita perlu Tuhan. Kesempatan masih dibuka dengan begitu leluasa untuk kita menyembah Tuhan, untuk kita melayani, untuk kita meninggikan Tuhan. Masih diberi kesempatan yang sangat leluasa. Mari pakai dengan baik. Carilah Tuhan. Karena kondisi sehingga kita tidak bertemu dalam bentuk ibadah tatap muka. Tapi saya merindukan, saya mengharapkan, saya menghimbau
supaya kita tetap punya kesadaran yang tinggi untuk kita cari Tuhan, untuk kita cari Tuhan. Karena tanpa Tuhan kita tidak dapat berbuat apa-apa. Di luar Tuhan kita akan binasa, di luar Tuhan kita akan mati. Kebenaran firman Tuhan ini cukup sangat mudah kita mengerti. Carilah Tuhan maka kamu akan hidup. Saya akan mengupas kata tentang mencari. Ya, kita akan melihat pengertian dari kata mencari. Berusaha untuk mendapatkan. Ya, pengertian dari kata mencari, yaitu berusaha untuk mendapatkan, menemukan atau memperoleh. Berusaha mendapat untuk memiliki. Jadi kalau kita ada sedikit kerja keras berusaha mendapatkan sesuatu, saya kena percaya pasti Bapak Ibu akan memilikinya. Ya. Sedikit meningkatkan konsentrasi kita untuk belajar, saya percaya bagi jemaat Tuhan yang masih studi pasti engkau akan memiliki nilai terbaik. Jadi kita dapat memahami tentang mencari Tuhan selagi masih ada waktu. Tujuannya supaya apa? Kita mendapatkan. Tujuannya supaya kita memiliki. Jadi berarti usaha kita, upaya kita itu tidak akan pernah sia-sia. Carilah Tuhan. Itu tidak akan sia-sia. Maka kita akan mendapatkan. Bahkan kebenaran firman Tuhan juga yang sudah sangat sering kita dengarkan tentang ketuklah maka pintu akan dibukakan. Carilah maka kamu akan mendapat. Dari pengertian tentang mencari ini, berusaha untuk mendapatkan. Carilah maka kamu akan mendapatkan. Saya berharap sampai di kata pengertian tentang mencari ini, Bapak Ibu sudah memiliki gairah yang berbeda tentang mencari Tuhan selagi masih diberi kesempatan. Saya mendengarkan juga pengumuman yang disampaikan oleh Bapak Presiden bahwa kita memasuki cuaca hujan cukup sangat membuat kita harus waspada. Bahkan akan ada kecenderungan banjir atau bencana. Ini prediksi dari manusia. Sekali lagi kita nggak pernah tahu apa yang akan terjadi ke depan. Jadi kalau waktu ini, hari ini Tuhan masih memberi kita kesempatan untuk bersekutu, kesempatan untuk mencari Dia, kesempatan untuk melayani Dia, pergunakan dengan baik sampai engkau mendapatkannya. Sampai engkau memiliki hatinya, sampai engkau mendapatkan hadiratnya. Pakai dengan baik. Berusahalah. Jangan biasa-biasa. Mari kita tingkatkan keseriusan kita untuk sungguh-sungguh mencari wajah Tuhan. Tahun lalu pujian ini cukup sangat terkenal, cukup di setiap gereja-gereja pasti dinyanyikan. Tentang hidup ini adalah kesempatan. Yang diciptakan oleh hamba Tuhan yang sangat luar biasa. Dan banyak memberkati jiwa-jiwa. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan.
Jangan sia-siakan apa yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Ini berbicara tentang sebuah kesempatan yang masih Tuhan beri buat setiap kita. Jika masih bernafas, mari sembah Tuhan. Cari Tuhan supaya kita hidup. Hidup yang dimaksud di sini bukan kita langsung terjemahkan secara bulat-bulat tentang nafas, ya. Ada pengertian yang lain. Jangan sampai kita menjadi manusia yang masih terlihat secara pandangan, secara kasat mata masih bernafas, tapi sesungguhnya kehidupan rohani kita sudah mati dari lama. Nah, ini yang lebih sebenarnya serius kita harus pikirkan. Secara kasat mata kita masih bernafas, tapi sesungguhnya kerohanian kita sudah mati cukup sangat lama. Ini perlu kita harus serius berkaca, serius mengevaluasi diri. Kita ada di posisi mana? Harus serius mengejar hadiratnya Tuhan. Karena keadaan tidak semakin membaik, situasi tidak semakin menentu. Cari Tuhan, cari Tuhan, cari Tuhan selagi Tuhan masih memberi kita kesempatan. Di pengertian yang lain tentang carilah itu berbicara tentang pilihan. Ya. Carilah itu juga berarti pilihan. Bebas memilih cara dan jalan hidup. Bebas memilih siapa yang akan kita temui. Ya. Sekali lagi, carilah itu juga berarti pilihan. Sekarang pilihan ada di tangan Bapak Ibu. Mau cari Tuhan sungguh-sungguh atau mau biasa-biasa saja. Pilihan ada di tangan Bapak Ibu. Tapi saya berdoa, saya merindukan, saya berharap supaya umat Tuhan, jemaat Tuhan, dimanapun berada saat ini, pilihan kita adalah mencari wajah Tuhan selagi Tuhan beri kita kesempatan. Beribadah sungguh-sungguh selagi Tuhan memberi kita kesempatan. Melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh selagi Tuhan memberi kita kesempatan. Karena hidup ini adalah kesempatan. Jangan kita sia-siakan. Ya. Di ayat yang ke-5 dari Amos 5 ayat 5 itu jelas ya. Di situ ada Betel, Gilgal dan Betseba menjadi populer karena Tuhan yang menyatakan kemuliaannya. Nah, apa pembelajaran yang bisa kita ambil? Di ayat yang ke-5 kan berkata, janganlah kamu mencari Betel. Kita tahu persis bahwa tempat ini tempat yang sangat luar biasa karena sang juru selamat lahir di tempat tersebut. Juru selamat dunia lahir di tempat tersebut. Tetapi di ayat yang ke-5 bagian atas itu berkata, janganlah kamu mencari Betel. Mari yuk kita pahami ya. Janganlah kamu mencari Betel. Penekanannya ini supaya kita berfokus kepada pribadi Yesus Kristus. Karena kelahiran Yesuslah maka tempat tersebut menjadi istimewa. Karena Yesus lahir di Betel maka tempat itu menjadi istimewa. Ketika kemuliaan Tuhan sudah meninggalkan
meninggalkan Betel, maka itu menjadi tempat sejarah aja. Jadi kalau orang pergi ke sana ya cuman tahu, oh Yesus lahir di sini. Jadi tempat sejarah. Mari kita fokus ke pribadinya, bukan ke tempatnya. Ini menjadi semakin real di saat kita tidak bisa beribadah tatap muka. Fokusnya mencari Tuhan, bukan bertemu di tempat ibadah. Banyak orang-orang yang berkata, "Bu, saya udah rindu banget loh ibadah bersama-sama. Kapan ya bisa kita ibadah seperti sebelum-sebelumnya? Karena ibadah lewat online tuh sangat berbeda." Ya, dari sisi kita sebagai satu keluarga itu memang sangat terasa. Tapi Tuhan sedang mengingatkan kita pribadi lepas pribadi. Jangan kamu mencari Betel, jangan kamu hanya mencari tempat ibadah. Carilah Tuhan. Jadi jangan fokusnya ke tempat ibadahnya, jangan fokusnya ke Betelnya, tetapi kita menjadi orang-orang hamba-hamba Tuhan, umat Tuhan, jemaat Tuhan yang fokusnya kepada Tuhan. Karena sekarang tempat itu menjadi sejarah aja. Gereja-gereja yang besar sekarang menjadi sejarah aja karena dengan situasi saat ini. Tapi mari yuk kita buka sejarah baru. Di rumah kita bangun mezbah Tuhan, kita hadirkan Yesus lahir di situ. Saya percaya Bapak Ibu sekalian bisa menangkap pesan Tuhan ini. Supaya kelahiran Yesus Kristus nyata di keluarga kita, nyata di hidup kita. Karena apa? Kita serius mencari Tuhan. Jangan lagi cari Betelnya, jangan lagi cari tempatnya, tapi cari hatinya, dapatkan hatinya. Ada penjelasan-penjelasan yang lain tentang mencari Tuhan, tentang mendapatkan Tuhan. Seperti orang yang haus, yang berada di padang gurun. Mereka hanya membutuhkan apa? Air. Untuk bertahan hidup. Coba bayangkan posisi kita saat ini. Ada di situasi kita sedang ada di padang gurun. Kita hanya perlu air, bukan yang lain-lain. Coba saat ini kita berpikir sejenak. Kita hanya butuh Tuhan di hidup kita. Seperti orang yang kelaparan. Dia membutuhkan ya makanan. Seperti orang yang mencari uang setiap hari, siang dan malam, terus berusaha. Sampai mendapatkannya dengan tidak mengenal lelah. Hal yang sama kita ganti di gaya hidup kita cari Tuhan. Siang malam tidak kenal lelah. Cari Tuhan. Sampai mendapatkannya, sampai memilikinya. Karena dalam kehidupan ini kita butuh Tuhan. Seperti orang yang sedang ada dalam pengembaraan di padang gurun. Butuhnya cuman air minum.
yang sedang lapar, yang ada di perjalanan, butuhnya hanya makanan, tidak ada yang lain. Dalam hidup ini coba kita bayangkan, kita pun hanya butuhnya Tuhan, Tuhan, Tuhan. Kejar dari siang sampai malam, siang malam, kejar sampai engkau mendapatkan. Saya yakin dan percaya orang yang serius mencari Tuhan sekali lagi pasti akan mendapatkan. Yuk kita buka dulu dari Matius 2. Matius 2, karena kita masih dalam suasana Natal. Ya. Matius 2 ayat 7 sampai 9. Saya akan bacakan. Lalu dengan diam-diam Herodes memanggil orang-orang Majus itu dan dengan teliti bertanya kepada mereka bila mana bintang itu nampak. Kemudian ia menyuruh mereka ke Betlehem, katanya, pergi dan selidikilah dengan seksama hal-hal mengenai anak itu, dan segera sesudah kamu menemukan dia, kabarkanlah kepadaku supaya aku pun datang menyembah dia. Di ayat yang ke-9, setelah mendengar kata-kata raja itu, berangkatlah mereka dan lihatlah bintang yang mereka lihat di timur itu mendahului mereka hingga tiba dan berhenti di atas tempat di mana anak itu berada. Ayat 9 bagian pertama itu berkata, setelah mendengar kata-kata raja itu, berangkatlah mereka. Jadi poin yang pertama tentang cari Tuhan selagi masih ada kesempatan. Cari Tuhan supaya kita hidup. Bagian kita saat ini adalah kita biar menjadi anak-anak Tuhan yang hidup dalam ketaatan. Supaya kita hidup. Butuh ketaatan dan kemauan. Ya. Butuh ketaatan dan kemajuan. Ayat 9 jelas berkata, setelah mendengar kata-kata raja itu, berangkatlah mereka. Setelah mendengar, langsung mengambil sikap taat, pergi, berangkat. Padahal mereka tidak punya petunjuk yang sedemikian jelas. Mereka hanya dituntun oleh bintang. Tapi sikap mereka adalah berangkat. Langsung melangkah. Jangan cuman hanya sekedar di dalam hati dan hidup kita, iya aku mau berubah, iya aku akan memulai lagi jam-jam doa aku, iya aku akan perbaiki lagi saat-saat teduh aku, iya aku akan perbaiki, iya aku akan. Hanya di sekedar niat, tapi tidak bertindak, tapi tidak melangkah, itu menjadi bohong besar. Itu tidak akan menghasilkan apa-apa. Tapi kita belajar dari orang-orang Majus ini. Mereka taat. Mereka langsung melangkah. Kita tahu persis mereka mendapatkan. Mereka menemukan bayi Yesus. Biar ini menjadi penyemangat buat kita. Di saat kita taat, di saat kita nurut, saya berdoa engkau akan mendapatkan. Orang-orang Majus di saat diperintahkan, mereka langsung ambil tindakan, melangkah. Kita melihat bersama mereka mendapatkan. Itu menjadi pengalaman yang sangat luar biasa. Itu menjadi sukacita yang tidak terlukiskan. Karena apa? Ada Sang Juru Selamat di hadapan langsung. Itu menjadi sesuatu yang sangat wow. Betapa istimewanya orang-orang yang melangkah, betapa istimewanya orang-orang yang taat. Setelah beberapa hari kemudian ada juga orang yang datang dan lain sebagainya, itu udah
udah berkurang istimewanya. Karena apa? Informasi sudah mulai menyebar. Tapi orang yang pertama kali, nah itu istimewanya sangat luar biasa. Biar kita menjadi orang-orang yang pertama yang mendapatkan informasi tentang hal-hal yang akan Tuhan sampaikan di hidup kita. Lewat apa? Firman-Nya. Jangan pernah keraskan hatimu di saat Tuhan berbicara. Tentang ketaatan ini, kalau kita cari pengertiannya, yaitu hidup taat itu bukan pilihan, tetapi perintah yang harus ditaati dan dilakukan. Enggak ada pilihan. Pokoknya hidup taat itu harus dilakukan aja. Enggak ada pilihan, enggak ada negosiasi. Harus dilakukan. Harus ditaati. Ketaatan kita hanya Tuhan yang tahu. Ketulusan kita hanya Tuhan yang tahu. Tapi biar setiap kita buah dari ketaatan, buah dari ketulusan kita dapat dirasakan oleh orang banyak. Belajar taat, belajar nurut, melakukan apa yang menjadi kemauan Tuhan. Yang kedua, di berkat Natal ini, supaya kita menjadi anak-anak Tuhan yang dapat dipercaya. Amin. Supaya setiap kita anak-anak Tuhan menjadi anak-anak Tuhan yang dapat dipercaya. Ini sesuatu yang sangat berat. Tapi kita mau belajar bisa dipercayai oleh Tuhan. Tapi kita rindu supaya kita dipercayakan oleh Tuhan sesuatu hal. Karena memang kita belajar mampu bisa dipercayai. Ya coba kita masih di Matius ya. Matius 1 ayat 24 dan 25, tapi saya nanti akan fokus di ayat yang ke-25. Sesudah bangun dari tidurnya, Yusuf berbuat seperti yang diperintahkan malaikat Tuhan itu kepadanya. Ia mengambil Maria sebagai istrinya. Perhatikan ayat 25. Tetapi tidak bersetubuh dengan dia sampai ia melahirkan anaknya laki-laki dan Yusuf menamakan dia Yesus, ya. Ini berbicara tentang dapat dipercayai oleh surga. Dia tidak mengambil kesempatan yang berkata, toh nanti dia menjadi istri saya. Toh nanti kami akan berkeluarga. Toh kami tidak dilihat oleh banyak orang sekarang. Kami ada di tempat yang sangat terasing. Berarti bisa melakukan banyak hal yang orang-orang lain juga enggak akan tahu. Kesempatan sangat banyak. Karena tadi itu, enggak dilihat orang, lingkungan juga baru. Kalau di lingkungan kita yang sudah mengenal kita kan agak ekstra jaga-jaga. Kalau enggak kita mengenal kiri kanan kan cueknya agak lebih begitu. Ini kan mereka ada di tempat yang baru. Dan situasinya pun kita tahu persis itu adalah musim dingin. Yang orang-orang kadang-kadang punya alasan. Khususnya yang sedang berpacaran. Di situasi dingin mendukung, orang gak terlalu banyak mengenal mereka ada dalam posisi juga terasing. Di sisi yang lain mereka punya alasan, toh nanti juga satu rumah, satu keluarga, kenapa tidak? Tapi di kebenaran firman Tuhan ini jelas berkata, tetapi tidak bersetubuh dengan dia. Tetapi tidak bersetubuh dengan Maria sampai Maria melahirkan anaknya. Ya, jadi poin ini berbicara tentang dapat dipercaya. Yusuf dan Maria mentaati. Yusuf dan Maria takut kepada Bapa.
menghormati sampai seluruh rencana surga tergenapi. Saya seringkali kan sampaikan lagu yang sekolah minggu, mata Tuhan melihat apa yang kita perbuat. Ingat, Tuhan melihat. Ya. Di situ tidak ada orang tua, di situ tidak ada kerabat yang kita kenal. Ingat, Tuhan melihat. Ini menjadi tantangan tersendiri. Biar kita menutup tahun 2020 ini dengan kelegaan hati yang berkata kepada Tuhan, ini aku Tuhan. Aku rindu Engkau dapat mempercayai aku. Dengan ketulusan hati kita berkata kepada Tuhan, Tuhan, biar tahun yang baru aku sambut, percayakan aku sesuatu. Belum terlambat. Rindukan supaya engkau memperoleh kepercayaan yang datangnya dari Tuhan. Poin yang ketiga, masih di Matius. Matius 2 ayat 13 sampai 15. Saya akan bacakan. Ayat 13 sampai 15. Setelah orang-orang Majus itu berangkat, nampaklah malaikat Tuhan kepada Yusuf dalam mimpi dan berkata, bangunlah, ambillah anak itu serta ibunya, larilah ke Mesir dan tinggallah di sana sampai aku berfirman kepadamu, karena Herodes akan mencari anak itu untuk membunuh dia. Maka Yusuf pun bangunlah, diambilnyalah anak itu serta ibunya malam itu juga, lalu menyingkir ke Mesir dan tinggal di sana hingga Herodes mati. Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh nabi, dari Mesir kupanggil anakku. Ya. Jadi poin yang ketiga adalah berbicara tentang dengar-dengaran. Ya. Tentang mencari Tuhan, carilah Tuhan maka kamu akan hidup. Ini tentang dengar-dengaran. Yusuf dengar-dengaran. Dia mendapatkan mimpi, dia tidak butuh waktu terlalu lama, dia langsung bertindak. Padahal ini jelas mimpi loh. Bukan lagi dia sedang dalam duduk, lagi santai. Ini sedang bermimpi. Coba Bapak Ibu ada di posisi ini. Orang dari mimpi tersadar bangun, butuh waktu untuk dia mengingat kembali apa yang dia mimpikan. Betul apa betul? Butuh waktu untuk kita, bahasa kita mengumpulkan nyawa-nyawa kita yang masih ada di kasur, yang ada di bantal. Tapi ini jelas dia tidak membutuhkan terlalu banyak alasan. Di saat dia bermimpi, dia langsung ada tindakan. Dia bisa melakukan segala sesuatunya tepat seperti yang dia dapatkan lewat mimpi. Kita perlu belajar dari Yusuf. Dia dengar-dengaran dan mengerjakannya, melakukannya secara utuh. Pindah, bawa istrimu, tinggal di sana hingga aku memberitahu. Itu jelas, perintahnya jelas. Berangkat, bawa istrimu, tinggal di sana. Bukannya kita menginginkan seperti halnya Herodes meninggal, orang-orang yang mungkin yang mendesak kita supaya kita menjadi orang yang harus keluar dari tempat tertentu, dari pekerjaan. Terus kita berdoa seperti yang di firman Tuhan ini. Tuhan, aku akan kembali sampai dia mati dulu, ya jangan.
tetap harus kedaulatan Tuhan yang terjadi. Tapi yang saya maksud adalah biar setiap kita di saat Tuhan sampaikan sesuatu lewat firman Tuhan, lewat pujian yang kita dengarkan atau lewat buku yang kita baca, jika Bapak Ibu mendapatkan sesuatu rema, mendapatkan nilai-nilai, belajarlah untuk melakukannya secara utuh. Pertajam pendengaran rohani kita supaya kita menjadi anak-anak Tuhan yang tidak melenceng dalam melakukan apa yang menjadi perintah Tuhan. Yusuf melakukannya secara utuh. Dia berangkat, dia bawa istrinya, dia bawa anaknya ke tempat yang sudah ditentukan hingga waktu yang akan ditentukan. Setelahnya mereka harus kemana? Dengar-dengaran. Ini memang tidak mudah karena apa? Manusia itu egoisnya tinggi. Keinginannya banyaknya minta ampun. Sehingga sulit mendengarkan apa yang menjadi maunya Tuhan. Tapi biar setiap kita menjadi anak-anak Tuhan yang mempersiapkan hidup dengan baik, dengan bijak untuk memasuki tahun yang baru. Belajar kita dengar-dengaran apa yang menjadi maunya Tuhan. Tentunya kita akan bisa lewat apa? Firman. Lewat apa? Berlutut di kaki Tuhan. Lewat apa? Nurut di hadapan Tuhan. Lewat apa? Maulah dipercayai oleh Tuhan. Pesan saya buat Bapak Ibu Saudara sekalian jemaat Tuhan yang dikasihi oleh Tuhan. Mari kita cari Tuhan dengan sungguh-sungguh. Kita layani Tuhan dengan sungguh-sungguh. Berdoa dengan sungguh-sungguh. Menyembah Tuhan dengan sungguh-sungguh. Selagi Tuhan masih beri kita kesempatan. Angkat pujian ini di hadapan Tuhan. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Mari kita layani Tuhan dengan sungguh-sungguh. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Tuhan Yesus. Kesempatan Tuhan beri bagi setiap kami. Biar kami pakai dengan baik di hadapan-Mu Tuhan. Ini hidup kami seluruh jemaat-Mu Tuhan Yesus, dimanapun kami berada. Di rumah kami masing-masing, di keluarga kami masing-masing. Kami akan cari Tuhan, karena orang yang mencari yang akan mendapatkan. Terima kasih Tuhan, kita angkat pujian ini di hadapan Tuhan. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan apa yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat, oh Tuhan. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat lagi, oh Tuhan. Oh
lagi. Hidup ini sudah jadi berkat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi. Hidup ini sudah jadi berkat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi. Hidup ini sudah jadi berkat. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami kembali berkata terima kasih kesempatan yang Tuhan beri hingga kami ada di minggu terakhir di bulan Desember ini. Kami mengucap syukur Tuhan Yesus. Banyak kesempatan yang Tuhan beri dalam kehidupan kami. Banyak kesempatan yang Tuhan kasih buat setiap kami. Untuk kami pergunakan baik di dalam bekerja, usaha, studi dan lain sebagainya. Tapi hari ini kami kembali diingatkan, kesempatan ini juga kami harus pakai untuk cari Tuhan, mencari Tuhan. Maka kami akan hidup. Tolong kami Tuhan. Mungkin kami secara kasat mata kami masih bernapas. Tapi mungkin ada di antara kami yang sudah nyaris mati kerohanian. Karena tidak mampu menjaga hubungan mencari Tuhan. Aku berdoa dalam nama Yesus. Biar seluruh umat-Mu dimanapun berada hari ini memiliki gairah yang baru, semangat yang baru untuk mencari wajah Tuhan, untuk mencari Tuhan selagi masih Tuhan beri kesempatan, melayani Tuhan selagi masih Tuhan beri kesempatan. Karena dengan mencari Tuhan maka kami akan hidup. Tuhan tolong setiap kami. Biar kami seperti orang-orang Majus. Memiliki ketaatan yang luar biasa. Biar kami seperti Yusuf. Menjadi pribadi yang dapat dipercayai oleh Tuhan. Tolong setiap kami Tuhan dalam nama Yesus. Supaya kami utuh menjadi hamba-Hamba-Mu Tuhan yang dapat Engkau percayai. Tolong kami Roh Kudus, bantu setiap kami Roh Kudus dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus, supaya kami menjadi anak-anak Tuhan yang dengar-dengaran. Bertindak tepat seperti apa yang Tuhan perintahkan. Terjemahkan lebih lagi bagi setiap sidang jemaat-Mu kebenaran firman ini sesuai dengan kapasitas kami masing-masing. Dalam nama Yesus aku berdoa biar setiap umat-Mu Tuhan mempersiapkan hati dan hidup menyambut tahun yang baru. Kami meminta kekuatan yang datangnya dari Tuhan. Kami meminta hikmat yang datangnya dari Tuhan. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Diberkati seluruh umat Tuhan yang telah mendengarkan kebenaran firman. Dalam nama Yesus kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. 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 Oke, puji nama Tuhan, kita akan mendengarkan pengumuman sepekan kita. Yang pertama, terima kasih kepada Ibu Gembala yang sudah menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Biar Tuhan Yesus yang memberkati. Dan juga untuk
pengumuman yang kedua. Terima kasih kepada setiap pelayan-pelayan yang terlibat pada saat ini sehingga terselenggaranya ibadah online GPI Winner Generation. Biar Tuhan Yesus yang memberkati. Dan untuk next, bagi setiap saudara yang tergerak untuk memberikan persembahan ataupun perpuluhan ataupun persembahan diakonia, bisa memberikan di nomor rekening yang ada di layar handphone ataupun laptop saudara. Oke, itu saja untuk pengumumannya, dan nanti ada update-update kegiatan kita nanti akan di-share di grup. Oke, kita mau akhiri ibadah kita pada saat ini. Kita mau sama-sama angkat pujian. Terang-Mu ya Tuhan. Ku mau bangkit bagi-Mu untuk menyatakan kasih-Mu. Biarlah hidupku jadi terang-Mu untuk menyatakan kebaikan-Mu. Ku mau bangkit, ku mau bangkit bagi-Mu untuk menyatakan kasih-Mu. Biarlah hidupku jadi terang-Mu untuk menyatakan kebaikan-Mu, untuk menyatakan kebaikan-Mu, untuk menyatakan kebaikan-Mu, untuk menyatakan kebaikan-Mu. Kami mengucap syukur Tuhan Yesus buat penyertaan Tuhan yang besar atas hidup kami sepanjang tahun ini. Kami bangga dan kami mengucap syukur juga buat ibadah yang telah berlangsung. Biar kiranya Tuhan yang menolong memberkati seluruh hamba-hamba Tuhan yang telah ambil bagian dalam pelayanan hari ini. Biar hati dan hidup seluruh hamba-hamba-Mu Tuhan tetap tertuju kepadamu. Mari jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, ibadah kita telah selesai. Arahkan hatimu dan terimalah berkat yang datangnya dari Tuhan. Kiranya cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kehidupanmu, dan apa yang kau kerjakan dibuat Tuhan berhasil. Keluar masukmu disertai dan diberkati oleh Tuhan. Anugerahnya melimpah bagi kehidupanmu mulai hari ini sampai Tuhan Yesus datang kali yang kedua. Yang percaya berkata amin, amin. Ibadah kita telah selesai. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.